Assalamualaikum rekan-rekan, teman-teman di koloni. Terus karena di Cianjur ada isu bahwa pasar itu tempat saya ngambil limbah itu akan ditutup. Mereka lagi lihat, kemarin kan saya beli ikan di sini. Mereka lagi lihat maggot makan ikan. Hah? Wah, ini gila. Mengandalkan limbah pasar ini adalah hal yang masih sangat relevan. Erat kaitannya nanti dengan biaya produksi dari maggot itu sendiri. Bagaimana ternak dikasih full maggot. Bagaimana lele dikasih maggot bisa rugi kalau seperti apa. Intinya kalau biaya produksi maggotnya terlalu tinggi. Untuk para peternak komoditas seperti peternak lele, ayam ya, parameternya udah jelas. Kita pasti membandingkan dengan harga pelet. Nanti pasti kita akan berpikir mending pakai pelet sekalian daripada pakai maggot. Udah capek-capek, selisihnya sedikit atau bahkan rugi jadinya. Nanti saya upload ya setelah video ini ya. Tapi dengerin dulu kata Feby tadi. Apa? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Assalamualaikum rekan-rekan, teman-teman di koloni. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini saya ke kandang lagi karena ya semua aktivitas banyak di rumah sekarang ya. Dan hari ini saya mau ngecek kandang karena beberapa aktivitas dikurangi. Kita bisa lihat beberapa biopon juga saya kurangi karena kemarin sempat ada isu di Cianjur ya. Kalau nih lihat biopon juga kosong ya, beberapa biopon kosong. Terus karena di Cianjur ada isu bahwa pasar induk tempat saya ngambil limbah itu akan ditutup. Cuman kemarin 2 hari yang lalu saya dapat kabar bahwa itu tidak jadi karena mungkin lihat perkembangan dari corona di Cianjur itu masih dalam tahap yang masih relatif tidak mengkhawatirkan, mungkin walaupun beberapa korban bahkan kemarin ada yang meninggal ya, dibawa ke rumah sakit atlet itu yang di Jakarta dan di jalan itu meninggal. Itu isunya sempat rame ya. Tapi saya mau cek nanti ke pasar, saya mau temuin kepala pasarnya katanya itu tidak jadi. Jadi aktivitas limbah itu akan tidak terganggu mudah-mudahan. Cuman aktivitas pelatihan otomatis off dulu. Sudah beberapa bulan ini ya, masuk lagi virus corona, jadi sama sekali saya tidak bisa menjadwalkan secara pasti kapan itu. Bahkan teman-teman sudah ada yang ngantri ya, ikut mau daftar pelatihan juga. Mohon maaf, sama-sama maklum. Pertanyaan-pertanyaan juga masih tetap banyak yang masuk baik ke WA maupun di kolom komentar ya. Artinya teman-teman para pembudidaya maggot ini dan yang baru-baru juga tetap aktivitasnya berjalan ya. Untuk itu juga saya semangat tetap untuk membuat update dan tetap sharing ya. Jadi saya membawa peralatan-peralatan sedikit di sini dan sedikit maggot untuk sebagai bahan diskusi kita nanti. Saya lakukan di garasi, jadi mengingatkan saya 5 tahun lalu ketika memulai observasi di garasi ya. Ternyata ada hikmahnya juga. Jadi saya kembali lagi ke aktivitas di garasi. Tapi rekan-rekan, sharing akan tetap berjalan. Saya bawa beberapa peralatan dari sini untuk ke rumah ya. Dan supaya sharing mengenai BSF ini tetap berjalan, apapun harus kita lakukan untuk membuat aktivitas jangan sampai terhenti 100%. Jadi saya tetap bisa sharing-sharing ke teman-teman dan progres tetap bisa kita jalankan ya, walaupun tidak semaksimal seperti biasanya ya. Mudah-mudahan isu ini, kejadian corona ini tidak menimpa ke teman-teman dan sampai itu terjadi, karena siapapun itu ya, kalaupun ada berita satu dari teman-teman para pembudidaya khususnya maggot ini terkena, tentu ini kan
menyedihkan sekali. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan musibah ini cepat berlalu di Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Rencana hari ini saya mau ke pasar, rekan-rekan. Nanti saya mau lihat kondisinya, walaupun ini sudah jam 11 lebih seperempat, terlalu siang sih sebenarnya. Tadi saya terlalu siang kesininya. Ternyata aktivitas pasar masih berjalan. Dan ini kita lihat aktivitas truk DKP ya. Ini sekarang udah jam 12 dan ini pembersihan terakhir. Jadi habis truk ini beres, pasar ini bersih. Halo, saya lagi di pasar, rekan-rekan. Sudah di pasar dan ternyata pasar Cianjur masih buka ya. Ini lagi di tempat ikan langganan saya. Mereka lagi lihat, kemarin kan saya beli ikan di sini. Mereka lagi lihat Megget makan ikan. Ah, naon eta kunaon? Hah? Wah, ini gila. Ha. Yo mah asup kenjor nya. Tah, urang teh nu di dahar ku belatung teh kitu. Ya, uncangnya. Jalaro ya. Oh. Hah? Yang marab bilatung. Ngapain Kan itu ku belatung itu tuh. Ngapain kemarin? Di parab. Parab bilatung. Kau upaya mah jangan gitu we lah. Menang obat tuh? Ayo kene. Ayo kene bokna pan? Nah. Terjadi ditutupnya. Kena pasar ditutup. Alhamdulillah pasar di Cianjur tidak ditutup. Jadi aktivitas limbah organik bisa berjalan ya. Tapi seserame biasanya. Tapi memang agak sepi. Kita lanjut putar-putar dulu. Rekan-rekan ini aktivitas jam 12. Tapi yang penting ini udah sepi ya, tapi yang penting aktivitas di sini masih tetap berjalan. Dan aktivitas memang tidak terlalu ramai seperti biasa ya. Tapi aktivitas limbah organik masih bisa berjalan untuk Megget di sini ya. Ada hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa mengandalkan limbah pasar ini adalah hal yang masih sangat relevan. Kita memanfaatkan limbah organik dari pasar tradisional ini karena erat kaitannya nanti dengan biaya produksi dari Megget itu sendiri. Karena limbah organik ini kan gratis ya. Biaya yang nanti mungkin timbul adalah biaya operasional ke pasar, kemudian biaya tenaga kerja pastinya gitu ya. Tapi limbahnya itu sendiri masih sangat gratis, dan pasar ini, jenis limbah ini tentu di semua daerah ada. Tinggal bedanya nanti lokasi farm rekan-rekan yang mungkin ada yang jauh dari pasar atau mungkin pasarnya yang kecil ya. Kenapa? Aktivitas limbah organik di pasar, aktivitas pasar ini sering saya liput karena itu tadi potensinya dan potensi untuk mendukung budidaya itu sangat tinggi, terutama kaitannya dengan biaya produksi dari si Meggetnya itu sendiri. Tidak ada limbah yang mempunyai nilai ekonomis yang kita pakai, semuanya gratis. Tinggal kita observasi betul-betul kuantitasnya, jaraknya dari tempat kita. Kalau terlalu jauh juga mungkin tidak relevan lagi. Tapi intinya tidak ada biaya ekonomis yang muncul untuk makanan si Meggetnya, untuk menekan biaya produksi dari Meggetnya itu sendiri. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan
jam kerja tenaga kerja kita tidak efisien dari sejak pengolahannya, kemudian panennya segala macam, otomatis ada loss biaya tenaga kerja. Ditambah lagi biaya makanan maggetnya yang tinggi, itu semakin loss. Kalau produksi maggetnya terlalu tinggi, itu besar kemungkinan nanti para peternak yang memakai maggot bukannya untung tapi malah rugi gitu ya. Saya sering sudah banyak video-video membahas mengenai ini, bagaimana ternak dikasih full maggot, bagaimana lele dikasih maggot bisa rugi kalau seperti apa. Intinya kalau biaya produksi maggotnya terlalu tinggi, karena untuk para peternak komoditas seperti peternak lele, ayam ya, parameternya udah jelas. Kita pasti membandingkan dengan harga pelet. Harga pelet, harga pur kan ada yang 8.000, ada yang 6.000, ada yang 10.000. Nah, itu nanti bandingannya udah jelas. Kalau biaya produksi maggot kita 8.000, 9.000, nanti pasti kita akan berpikir mending pakai pelet sekalian daripada pakai maggot. Udah capek-capek, selisihnya sedikit. Atau bahkan rugi jadinya gitu kan. Kenapa harga produksi maggotnya terlalu tinggi? Karena kita tidak efisien dengan tenaga kerja, itu bisa jadi. Karena banyak nilai-nilai ekonomis yang timbul, padahal hal tersebut masih bisa gratis. Banyak gitu ya. Nanti kita bahas, saya bahas secara fokus mengenai biaya produksi ini. Tapi peran kita dalam budidaya maggot ini tentu sangat multiple efeknya sangat luar biasa ya, terutama untuk lingkungan. Karena kita bisa bayangkan kalau kebutuhan rekan-rekan itu rata-rata ada di 500 kilo per hari. Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton kebutuhan limbahnya, ada yang masih 100 kilo. Dikali 100.000 peternak maggot, kali 500 kg, berapa ratus ribu ton limbah organik selamat di Indonesia. Tidak dibuang ke TPA dan menjadi protein. Itu cara saya juga untuk membersihkan Indonesia dengan sharing-sharing video seperti ini dari sejak zaman dulu. Semakin banyak lahir peternak maggot, semakin banyak yang membutuhkan organik, limbah organik ini. Dan otomatis itu sangat membantu. Jadi itu menjadi peran, mohon maaf ya, itu peran penting ya, dan peran mulia ya dari para peternak maggot untuk keseimbangan lingkungan ya. Ada yang berkata bahwa peternak maggot menjadi pemulung. Aktivitasnya iya kita ngambil sampah ya, tapi apapun kalau kita dibawa ke ranah pikiran negatif, semuanya jadi negatif gitu ya. Nah, semua setelah kita observasi dilakukan kan tidak oleh kita, mungkin oleh pekerja kita. Bukan kita yang harus ngambil sendiri, tapi saya selalu menekankan, kalaupun nanti operasional budidaya maggot ini dilakukan oleh tenaga kerja kita, yang namanya observasi, saya menyarankan dilakukan oleh kita sendiri. Karena apa? Ini pengalaman ya, mohon maaf. Kalau kita punya tenaga kerja yang malas misalkan ya, tenaga kerja yang tidak jujur, mohon maaf. Harian itu biasa kita ambil satu pick up itu bisa 3 jam satu pick up, itu 1 ton lebih ya, 1 ton lah ya, satu pick up. Tapi kadang-kadang ada tenaga kerja yang mungkin dapatnya cuma sedikit, jam kerjanya sama mereka ke pasar. Mereka bilang alasannya sampahnya sedikit. Saya tahu itu, pasti mereka kesiangan. Enggak, saya nggak kesiangan, nggak mungkin gitu ya. Karena saya tahu persis kondisi pasar ini seperti apa, jam berapa kita datang ke sini supaya ngambil sampah itu efisien. Karena di sini truk DKP muter ngambil sampah juga ada jam-jam khusus. Jangan sampai kita datang sampah sudah diambil. Pasarnya bersih, sampahnya sedikit karena kita datangnya telat. Nah, itu hal-hal kecil yang nanti akan mempengaruhi. Jadi observasi itu hal vital yang sebaiknya kita lakukan sendiri. Ini saya ke pasar hari ini, saya lihat aktivitas masih oke. Kemarin soalnya isu mau ditutup, jadi tentu ini akan berpengaruh. Karena secara pokok saya masih mengandalkan limbah pasar ini, karena sangat melimpah. Ini pasar induk yang limbahnya dibawa ke TPA dulu ya, sebelum dimanfaatkan, banyak yang memanfaatkan.
eh, aktivitas budidaya maggot ini tentu erat kaitannya karena multiple effect ya. Karena saya juga membuat beberapa pilot project yang berhubungan dengan waste management. Nah, teman-teman ada yang bergerak di BUMDes, di TPS 3R. Teman-teman ini menangani fokus ke penanganan masalah limbahnya. Kalau para peternak kan belajar budidaya maggot untuk produksi maggotnya. Secara teknis ini sama aja sebetulnya. Siklusnya juga sama, membudidayakannya juga sama, tapi orientasi pendekatannya beda nanti ya. Buat teman-teman yang berorientasi ke waste management dengan teman-teman yang berorientasi ke produksi maggot gitu ya. Tapi ini tidak akan saya bahas sekarang karena panjang pasti ya. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Ini saya sedang berada di bangunan yang saya sudah berdiskusi rencana nanti di sini akan dibuat waste management untuk menangani masalah limbah pasar di sini. Ini ada ukurannya 60 meter kali 12. Itu sudah dalam pembahasan. Nanti kita mudah-mudahan lancar. Dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Nanti saya akan update pasti ya. Insya Allah saya update. Nah, inilah peran kita ya. Peran. Jadi setiap ada saya bertemu dengan siapapun ya, terutama di pelatihan, di acara pelatihan. Kalau di Cianjur itu kan face to face dan sangat leluasa kita untuk mengobrol, diskusi. Ngobrol diskusi ya, bahwa di dunia ya, di dunia dimanapun juga. Kemarin saya berdiskusi dengan orang Eropa ya, soal waste management, organik, limbah organik ya, bahwa setelah kita mengetahui teknis budidaya maggot ini, ada satu solusi di tangan kita yang orang tidak tahu. Ada satu solusi yang orang tidak tahu dan solusi itu ada di tangan kita. Budidaya maggot ini solusi yang paling ampuh, yang paling efisien, murah, dan menghasilkan satu value. Limbah organik itu sulit ditangani ya. Limbah organik itu kalau dibuang ke TPA itu kan jadi bau. Kalau botol aqua mah pengepul banyak, yang nampung banyak, tapi limbah organik itu yang paling sulit. Tapi di tangan para peternak maggot, secara langsung peternak maggot ini juga mempunyai solusi untuk menangani masalah limbah itu. Makanya yang berdiskusi dengan saya itu tidak hanya para peternak untuk tujuan pakan, tapi teman-teman yang basically bergerak dalam bidang waste management, entah itu BUMDes di mana-mana, entah itu para pengelola TPS 3R ya. Perlu kita ketahui bahwa di tangan kita ada satu solusi yang orang lain pusing, gitu ya. Makanya kegiatan di pasar itu salah satunya tadi untuk membantu masalah itu. Yang kedua, related dengan cost produksi ya, bukan masalah kegiatan kita mungut sampah terus disebut pemulung, tidak. Banyak teman-teman para peternak itu para pengusaha hebat, pengusaha besar, tapi bahasa-bahasa itu menunjukkan sikap low profile mereka gitu ya, mulung sampah dulu gitu ya, padahal mereka teman-teman ini industrial scale gitu ya, tapi bahasa itu untuk sebagai kiasan low profile ya. Dan yang mengerjakan kan bukan mereka sendiri sebetulnya, karena limbah ini sangat melimpah gitu ya. Oke rekan-rekan, ini vlog hari ini saya dari kandang terus ke pasar, ngobrol-ngobrol sedikit. Tetap saya selalu memperhatikan konten, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil konten dari pembicaraan kali ini. Oke rekan-rekan, ke pasar sudah, sekarang saya ke rumah dan sekarang saya lagi sama siapa? Feby Maulana. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sintarik atau? Jangan lupa subscribe, like, dan share video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, jadi saya ngajak Feby barusan ke pasar dan ke rumah untuk beres-beres sedikit ya di garasi ya. Karena saya bawa beberapa peralatan dan
Kalau bibit sih udah kemarin. Saya tidak mau sharing-sharing, saya udah janji untuk keep update di channel ini. Ya, saya sudah lama vakum kemarin kan. Jadi apa namanya? Mulai kemarin saya sudah berjanji insya Allah selalu update gitu ya. Apapun selama itu ada kontennya dan bisa bermanfaat, saya buatkan video. Sebetulnya kemarin saya buat video soal kenapa ampas tahu itu mahal. Kemudian soal banyak yang bertanya. Jadi saya kan pernah buat video soal biopon di bawah kolong kandang bebek itu ya. Banyak yang bertanya itu berapa ekor ideal di atas kandang itu, bebeknya atau ayamnya, supaya cukup kotorannya untuk si maggot di bawahnya. Kemarin saya sudah bikin videonya, tapi mic kamera saya ini perpet. Saya mau upload itu ragu-ragu gitu ya, jadi ditahan. Tapi saya pikir nggak apa-apa aja ya. Nanti saya upload setelah video inilah. Saya upload setelah video ini. Itu teman saya tinggal ngedit sih sebetulnya. Cuman pada saat dia bilang itu apa, nggak bagus suaranya, saya jadi males. Tapi nggak apa-apa, nanti saya upload ya. Nanti saya upload ya setelah video ini ya. Tapi dengerin dulu kata Feby tadi apa? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gayana tuh tangannya tuh, nah. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, rekan-rekan, ya ini disebut vlog boleh, disebut ini masuk di playlist apa nanti ya, apa aja lah, yang penting rock and roll. Tadi di pasar ya hati-hati ya. Terutama nanti biaya produksi itu betul-betul harus dipahami betul supaya budidaya maggot ini betul-betul bisa sesuai dengan target kita, orientasi kita. Kebanyakan para peternak orientasinya kan menghemat biaya pakan ya. Kalau maggotnya mahal ya percuma gitu ya. Mending pelet aja sekalian daripada pakai maggot gitu kan. Nah, bagaimana caranya membudidaya maggot ini biaya produksinya murah? Itu aja sebetulnya. Ya, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya semuanya dapat notifikasi kalau saya upload lagi ya. Kalau suka, like. Kalau tidak suka, begini, dislike, simple. Kalau ada masukan, kritik-kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Semuanya itu like, dislike, komen, segala macam itu kemajuan buat saya. Tapi kritiknya yang membangun, jangan kritik yang asbun. Kalau asbun saya suka kasihan gitu ya. Ada beberapa yang mungkin cuman lihat judul, mungkin cuman lihat apa, udah komen panjang-panjang tapi nggak nyambung, kasihan. Itu nggak saya tanggepin. Oke, saya sudah sampai rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.